Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 100 kali sebelum dan sesudah terbenam, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Jadi 100 kali pagi, 100 kali sore. Seperti habis asar begini Anda baca Subhanallah. Kalau habis sholat asar subuh kan Anda baca 33. Anda tambah 100 jadi 133. Habis asar juga begitu. Baca zikir habis sholat 33, Anda jadikan 133. Setelahnya baca 100 untuk, ya maksudnya setelah 33 baca 100 untuk zikir sorenya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 100 kali Subhanallah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang, dia akan diberikan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama mohon maaf teman-teman sekalian, saya telat kurang lebih 18 menit ya. Karena satu dan dua hal tadi, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan insya Allah menunggu dalam majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar insya Allah kita akan lebihkan waktunya tentunya. Biasanya 16.00 sampai 17.00, karena ini ada keterlambatan kita juga akan lebihkan. Baik, kita akan masuk teman-teman lanjutan masalah zikir pagi petang. Di awal pembukaan pada pertemuan ini, walaupun kita sudah membahas ya di awal zikir pagi petang tentang membaca ayat kursi, dan kita sudah sebutkan keutamaannya, serta juga kita sudah membahas 3 surah mulia yang sudah umumnya dihafal oleh kaum muslimin. Al-Ikhlas dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya, kemudian Al-Falaq dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan juga Al-Nas dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan sudah kita sebutkan juga tentang makna dan manfaat daripada ketiga surah mulia ini. Namun sebelum masuk ke dalam bentuk zikir yang tersisa, insya Allah selain ayat-ayat Al-Quran tadi, ada satu pengalaman yang pernah terjadi. Seorang peruqyah di Saudi menceritakan pengalamannya. Seingat saya penulis buku ini ya, beliau pernah menyampaikan pengalamannya, mengatakan bahwasanya dia pernah meruqyah seseorang, kemudian syaitannya itu atau jinnya pada saat orang itu kesurupan mengatakan, saya bersedia keluar, waktu diusir untuk keluar ya. Dan jadi dia bilang, saya ingin masuk ke badan Anda Syekh. Kata syekhnya, silahkan. Kalau memang kamu bisa, silahkan. Maka tiba-tiba orang yang tadi kesurupan itu sadar, dan syekhnya menunggu gitu. Ya. Tidak ada reaksi apa-apa. Setelah beberapa menit, orang itu kesurupan lagi yang kedua kali. Maka syekhnya kembali meruqyah, kemudian jin yang sama berbicara lagi. Kata syekhnya, kan tadi sudah kamu janji akan keluar, tidak akan masuk ke badan orang ini. Kata jinnya, iya, tapi saya kan minta masuk ke badan Anda. Kata syekhnya, saya sudah izinkan. Dia bilang, saya nggak bisa masuk karena tubuh Anda dilindungi oleh zikir pagi petang ya. Jadi itu salah satu pengalaman yang terjadi di lapangan tentunya ya. Walaupun sebenarnya tidak ada pengalaman seperti ini, tetap saja kita sebagai seorang muslim dan muslimah yakin tentang keutamaan daripada bacaan-bacaan ini. Apalagi ayat kursi jelas bisa menyelamatkan dari syaitan. Al-Ikhlas pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Al-Falaq menjauhkan dari gangguan seluruh makhluk Allah yang buruk, dari keburukan malam, dari keburukan nenek-nenek sihir ya, kemudian buruknya iri dengki seseorang. An-Nas menyelamatkan kita dari bisikan jin atau syaitan manusia dan syaitan jin yang membisikkan dalam hati manusia sehingga membuat orang selalu cenderung pada kemaksiatan. Ini semua kemuliaan yang luar biasa gitu. Artinya kita dengan makna-makna ayat-ayat ini sudah tahu kalau kita akan dilindungi dari syaitan. Ya, terlebih lagi dikuatkan dengan pengalaman tadi. Kita akan masuk teman-teman sekalian bagian-bagian bukunya di halaman 77. Zikir setelah membaca 3 surah pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr wa Rabbi a'udzu bika min adzabi fin nari wa adzabi fil qabr. Yang artinya, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Ya. Di situ ada footnote nomor 96. Kalau pagi kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya. Kalau di sini sore dikatakan kita baca amsayna wa amsa mulku lillah. Karena asbahna artinya kami tiba di pagi hari. Kalau amsayna kami tiba di sore hari. Kan kita dianjurkan baca di pagi dan sore hari. Ya. Baik.
kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Begitu juga kalau sore artinya kami telah memasuki sore hari dan kerajaan hanya milik Allah. Ini potongan pertama yang perlu kita syarah atau jelaskan. Dan kita akan terus menjelaskan makna daripada doa ini. Teman-teman sekalian, ini pengikraran tentang bahwasanya kerajaan hanya milik Allah. Dan ini menafikan semua kerajaan-kerajaan selain kerajaan Allah yang disangka oleh sebagian orang dengan adanya dewa-dewa di langit sana. Ada dewa ini, ada dewa itu, dan dianggap semuanya Tuhan. Ya. Dan bagi kaum muslimin tidak ada. Karena konsep dasarnya la ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit kecuali Allah. Ya, Allah lah satu-satunya Tuhan dan Dia Maha Esa. Ya, kita sudah jelaskan di makna qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakan, ikrarkan Tuhan itu Allah Ahad, Esa. Enggak ada yang bersamanya Tuhan lain. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di alam semesta ini, maka akan rusak semuanya. Ya. Juga dalam ayat yang lain dikatakan, "La dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd." Maka setiap Tuhan akan pergi membawa ciptanya masing-masing dan akhirnya ya cekcoklah satu sama yang lainnya. Makanya Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang membuat semua alam semesta ini bisa tentram seperti ini, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan, yang mengatur kecuali Allah. Ya. Dan kerajaan-kerajaan yang Anda lihat sekarang ini, raja-raja dunia, presiden, apapun julukannya ya, kaisar, ya, dan seterusnya, ini semua hanya status di manusia. Dan itu ada batasannya. Mereka punya batas waktu kerajaannya. Ya. Ada saatnya di mana pasti akan runtuh. Ya, akan rubuh, ya, akan hilang, atau akan habis batas waktunya. Kalaupun tidak runtuh kerajaannya. Sebagaimana kita tahu di masa sekarang kepresidenan ada periodenya ya, 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Atau 5 tahun kemudian ada pemilihan ulang, jadi 2 periode maka selesai gitu kan. Tapi kerajaan Allah SWT kekal, abadi selamanya. Sudah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kerajaan yang terbesar bagi hambanya di muka bumi adalah kerajaan Sulaiman alaihissalam. Karena dia diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah selesai sholat, kemudian balik ke belakang, maksudnya ke makmumnya, dan pada saat mau berzikir beliau mengatakan, tadi waktu saya lagi sholat, ada syaitan yang mencoba menggodaku. Maka aku menangkapnya. Bagaimana Allahu alam? Itu rahasia Allah SWT. Tapi Nabi SAW menangkapnya. Nah pada saat Nabi SAW menangkapnya, kata beliau, saya pun ya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Maka aku pun ya melepaskannya. Tadinya aku niat ingin mengikatnya di sebuah pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Ya. Dan itu menandakan memang ada kerajaan yang besar dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Dan bagaimana digambarkan Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran ya, dia bisa punya pasukan dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin, gitu kan. Dan Anda bisa baca dalam kisah surah An-Naml menceritakan tentang masalah pasukan besarnya melewati sebuah lembah semut dan sekian banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Juga ada hadis tentang pembangunan Masjid Aqsa. Kata Nabi SAW pada saat Sulaiman selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka beliau meminta 3 hal dan Allah berikan semuanya. Yang pertama, diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang tidak layak untuk orang sebelum beliau ya. Kemudian yang kedua, minta agar apa yang beliau putuskan di kerajaannya sudah sesuai dengan keputusan Allah. Dan yang ketiga, minta agar tidak ada orang yang sholat di Masjid Aqsa, wajib ataupun sunnah, kecuali dikembalikan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi saksi bahasan kita memang beliau SAW atau alaihi salatu wassalam meminta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan bagaimana Allah SWT menggambarkan para syaitan-syaitan atau para jin pun membangunkan building-building yang besar buat Sulaiman alaihissalam, periuk-periuk yang besar, kerajaan yang sangat luar biasa gitu. Ya, kerajaan yang sangat luar biasa. Nah itu semua teman-teman sekalian gambaran kecil tentang masalah kerajaan-kerajaan manusia. Dan ini semua akan punah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti pada saat Allah sudah menghancurkan dunia ini ya, karena tiupan sangkakala yang pertama,
semuanya hancur yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah izinkan. Di bumi ini semuanya habis, tidak ada lagi yang hidup. Habis semua kerajaan, bangunan-bangunan, manusia semua mati, jin semua mati, hewan semua mati. Maka Allah pun yang maha perkasa mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja sebenarnya, maka mana raja-raja dunia. Ya, jadi raja yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang berada di dalam kerajaannya Allah yang kita wajib patuh kepadanya. Nah ini poin yang berhubungan dulu, poin pertama atau potongan pertama dari doa ini yang kita bisa ambil. Sisi yang lain yang kita bisa pahami dari makna ini adalah, kalau seseorang menanamkan dalam dirinya di pagi dan sore hari, kalau ternyata dia dibawa kerajaan Allah, ada raja yang sebenarnya, gitu kan? Di sini dikatakan kami telah memasuki waktu pagi, kalau sore kami telah memasuki sore hari, dan kerajaan hanya milik Allah. Artinya apa? Dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bergantung, ya, tidak akan pernah tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam kaidah syariat Islam jelas, apapun yang diputuskan oleh raja-raja dunia, selama sesuai dengan hukum Allah kita wajib patuhi. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasulah ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul, dan patuhlah kepada pemimpin kalian. Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau sampai maksiat kepada Allah, maka masuk dalam kategori hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi ini akan membuat ketenangan hati dalam hati kita, karena kita ternyata tidak perlu takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu bergantung, tidak perlu manja, tidak perlu mematuhi atau tunduk kecuali kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya. Kemudian potongan selanjutnya terjemahannya, segala puji bagi Allah. Ya, ini kita ambil pelajarannya, maknanya segala puji artinya alhamdulillah, ya. Di sini katakan di potongannya, walhamdulillah, asbahana wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. Makna alhamdulillah, segala puji yang baik dan terbaik hanya untuk Allah. Allah tidak punya sifat yang kurang, ya, yang buruk. Allah selalu baik, ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu sempurna, baik, ya. Semua puji-pujian yang terbaik padanya, dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, semuanya jauh dari keburukan, semuanya jauh dari kekurangan. Ya, makanya kita untuk pelajari di ayat kursi, ya, salah satu kekurangan manusia adalah mereka mengantuk dan tidur, kan? Karena dengan itu mereka tidak bisa beraktivitas, mereka butuh untuk, ya, memperbaiki organ-organ dan sel tubuhnya, gitu kan? Dengan tidur, dengan istirahat, sehingga mereka bisa aktivitas lagi esok harinya. Tapi Allah katakan dalam ayat kursi apa tentang sifatnya? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur, gitu kan? Dan kita sudah ceritakan bagaimana Musa alaihissalam sempat bertanya melalui Jibril alaihissalam, apakah Allah tidur? Maka Allah pun menyuruh Jibril menyampaikan kepada Musa agar memegang segelas air dan tidak menggerakkannya sampai ada perintah dari Allah. Maka Musa memegang sekian lama sampai Musa ngantuk. Pada saat ngantuk, jatuhlah gelas tersebut dan tumpahlah air itu. Maka Allah pada saat itu berfirman kepada Musa, hai Musa, kalau seandainya aku ngantuk, ya, maka alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu itu. Jadi Allah SWT punya sifat yang maha sempurna. Makanya kita mengatakan segala puji bagi Allah. Puji-pujian apapun yang sempurna hanya untuk Allah. Itu maknanya. Ya. Dan alhamdulillah termasuk zikir yang sangat mulia. Allah dirikan sebagai zikir bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan dengan itu masuk dalam firman Allah SWT dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah nikmat tersebut. Jadi kata kunci bertambahnya nikmat. Jadi di sini kita sudah mengakui kerajaan Allah, kita pun bersyukur kepada Allah, ya, sehingga nikmat-nikmat akan tetap dipertahankan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu alhamdulillah ini dianjurkan baca selepas salat 33, gitu kan. Kemudian juga di pagi hari dianjurkan baca 100 kali, ya. Ya, sudah saya bacakan hadisnya, ada hadis saya ingatkan kembali. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 100 kali sebelum dan sesudah terbenam, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Jadi 100 kali pagi, 100 kali sore. Seperti habis asar begini Anda baca Subhanallah. Kalau habis sholat asar subuh kan Anda baca 33. Anda tambah 100 jadi 133. Habis asar juga begitu. Baca zikir habis sholat 33, Anda jadikan 133. Setelahnya baca 100 untuk, ya maksudnya setelah 33 baca 100 untuk zikir sorenya.
Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 100 kali subhanallah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan dia akan diberikan pahala lebih afdal, lebih baik daripada memiliki 100 ekor unta. Jadi berapa nilai 100 ekor unta, itu lebih baik daripada 100 ekor unta. Kemudian kata Nabi SAW, dan siapa yang membaca Alhamdulillah, ini saksi bahasan kita. Alhamdulillah, itu dia baca 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan lebih afdal daripada 100 ekor kuda digunakan untuk berperang di jalan Allah. Dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari, habis subuh sampai menjelang terbit matahari dan habis asar sebelum terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan lebih afdal daripada membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Tapi saksi bahasan kita mengucapkan alhamdulillah 100 kali di pagi hari dan 100 kali sore hari, maka lebih afdal daripada memiliki memiliki 100 ekor kuda yang digunakan berperang di jalan Allah. Potongan yang ketiga, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul wahdahu la syarikalah, sampai situ ya, potongan yang ketiga. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak perlu tunduk, tidak perlu patuh, dan yakinlah tidak ada pencipta apapun kecuali Allah. Manusia hanya bisa merakit, semua bahan-bahannya sudah Allah siapkan. Karena cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi sini kita pastikan lagi, kita mentauhidkan kembali diri kita, mengatakan bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah. Ya. Karena disembah banyak, ada yang sembah patung, ada yang sembah pohon, ada yang sembah api, ada yang sembah bintang-bintang, matahari, jin. Nah, kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena yang lainnya semua batil, gitu kan? Kecuali Allah. Dan kita ikutkan dengan la syarikalah, tidak ada sekutu bersamanya. Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirk. Ya. Aku adalah yang paling berlepas diri dengan orang yang melakukan persekutuan. Allah tidak mau ada persekutunya, gitu kan. Man asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirku. Siapa yang mempartnerkan aku, menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan biarkan dia dengan sekutunya. Jadi nggak boleh. Ini perbuatan dosa yang paling Allah benci. Nggak boleh kita buat kesyirikan. Ya, Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik, dan Allah masih memaafkan selain dosa itu. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, orang kalau meninggal bukan syirik, bukan kekafiran tentunya, maka masih bisa diampuni oleh Allah. Dosa zina, dosa riba, masih ada kemungkinan tahta masyiah diistilahkan, di bawah naungan Allah. Tentu dia terancam, bisa dihukum, bisa dimaafkan, bisa dihukum. Tapi kalau syirik, Anda meninggal berbuat syirik, dukun-dukunan, ya, terutama yang dukun yang paling banyak ini, ya, berbuat kesyirikan, ya, atau menggunakan benda-benda, ya, yang dianggap jimat, sebagaimana kata Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka ini sudah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan keempat, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan semesta ini. Itu sudah kita jelaskan ya di potongan awal. Artinya tidak ada kerajaan kecuali, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Yang lain ini hanya makhluk dan hanya status biasa saja, dan akan habis masa kekuasaannya gitu. Kemudian dikatakan segala puji hanya baginya. Ini juga sudah kita jelaskan dalam makna alhamdulillah. Ya. Kemudian ada dikatakan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini maknanya dalam sekali. Artinya apapun dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah. Semua ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang Anda ingin supaya dia menikah dengan Anda, supaya dia berbisnis sama Anda, supaya dia apa saja, ya, selama itu baik, Anda bisa mohon kepada Allah, karena Allah pemiliknya dia. Istri Anda masih jauh dari hidayah, suami Anda masih jauh dari hidayah, anak-anak Anda jauh dari hidayah,
teman-teman, kerabat, orang tua, siapa saja. Minta kepada Tuhannya agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Melalui tangan kita ya. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena dia pemiliknya ada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia berusaha berikhtiar tanpa melibatkan Tuhannya. Ini keliru. Allah menyuruh kita melibatkan dirinya di setiap keadaan kita. Yang baik-baik tentunya. Ya. Kalau maksiat Allah sudah larang. Tapi kalau ibadah, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak libatkan Allah? Sebelum melakukan sebuah aktivitas yang baik, Allah sudah suruh kita berdoa. Keluar rumah baca doa. Maksudnya libatkan dulu Allah. Mau makan baca doa. Mau minum baca doa. Mau masuk rumah baca doa. Masuk masjid baca doa. Ya, masuk mandi baca doa semua. Libatkan Allah dulu. Maka ini maknanya. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Termasuk kalau ada yang buruk yang anda khawatirkan di depan anda. Allah maha kuasa. Sejahat apapun makhluk itu. Manusia kah, jin kah, hewan kah. Semuanya. Bahkan fenomena alam, bencana alam, banjir. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Allah maha kuasa atas segala satunya. Ala kulli syai'in qadir, artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Potongan yang kelima teman-teman. Rabbi as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan hari ini dan kebaikan yang sesudahnya. Makna semua kebaikan, kesehatan, kekayaan, keselamatan, kemakmuran, semua. Bahkan masuk dalam maknanya juga orang kalau sakit, sudah dengan doa ini, dia minta supaya disembuhkan, dia berutang minta supaya dilunasi. Masuk dalam masalah ini. Kebaikan semua. Apakah kebaikan itu dalam tetap mendapatkan nikmat itu, atau selamat dari sebuah keburukan, itu semua kebaikan. Kita minta pada hari itu. Dan kebaikan sesudahnya. Artinya hari-hari sesudahnya pun tetap saya minta. Gitu. Selama saya masih hidup. Ini potongan yang kelima. Dan ini maknai dalam juga, yaitu semua kebaikan kita minta Allah berikan kepada kita. Potongan yang keenam, wa'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan sesudahnya. Semua yang buruk kita berlindung kepada Allah. Dari pagi hari, makanya teman-teman baca zikir pagi selepas sholat subuh. Baca zikir sore selepas sholat asar. Supaya apapun yang kita butuhkan, kalau kita zikir pagi sampai menjelang sore sudah terpenuhi. Kebaikan semua kita dapatkan, keburukan semua kita terlindungi. Kan begitu. Jangan baca nanti sudah mau zuhur, sudah mau asar. Walaupun ini masih bisa. Tapi lebih baik Anda baca di pagi hari. Kalau pagi hari Anda dapatkan keutamaannya dan dapat juga manfaat dari doa itu. Tapi kalau Anda baca sore hari, Anda cuma dapat keutamaannya. Manfaatnya mungkin sudah lewat. Seperti misalnya dia minta kebaikan hari itu. Sudah masuk sore hari. Dia harus baca zikir sore lagi. Kan gitu. Maka ini hal juga yang perlu digarisbawahi. Ini penting untuk kita minta jauhkan dari semua keburukan. Begitu juga dengan keburukan sesudahnya. Keburukan apapun itu. Kita berlindung kepada Allah SWT dari semua keburukan. Potongan yang ketujuh teman-teman sekalian. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya. Ini potongan ketujuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya. Dan ini penyakit jiwa yang tidak boleh ada dalam jiwa seorang mukmin dan mukminah. Kita nggak boleh malas. Ya. Malas dalam ibadah, malas dalam beraktivitas, tidak boleh. Malas ini bagian daripada yang dimohon oleh Nabi SAW agar diselamatkan beliau darinya. Dalam doa masyhur gitu kan. Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhli Allahumma a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Ya, di sini di doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan usia yang tua. Ya. Dan bagaimana Islam dikenal sebagai agama yang bergerak, agama yang menolak semua sifat menunda-nunda pekerjaan. Malas lah intinya, nggak boleh malas. Islam tidak mengenal itu. Bergerak sendiri, beraktivitas. Darurat butuh bantuan orang, minta orang, tapi kita bergerak. Ya, ini nggak boleh ada dalam sifat seorang mukmin. Orang mukmin selalu bergerak. Ya, saking besarnya motivasi dalam Islam sampai kata Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok terjadi kiamat, tanamkanlah, tetap tancapkan karena optimis. Ya. Dan bagaimana itu menandakan kita tepis semua sifat malas untuk menunda-nunda pekerjaan, kayaknya sudah terlambat, kayaknya sudah begini. Ini nggak ada kata terlambat. Saya dulu melihat sendiri di depan mata saya teman saya namanya Abu Bakar, ya, orang dari Senegal, kulit hitam, orang dari Afrika. Masya Allah dia selesaikan sampai S3-nya di Madinah gitu.
Teman dekat saya, kebetulan satu kelas sama saya waktu dari S1, ya. Maka di S1-nya itu, dia termasuk mahasiswa yang paling telat datang. Mungkin kuliah sudah berjalan 2 bulanan sepertinya. Dia baru datang dari negaranya gitu. Tapi saya lihat depan mata kepala sendiri, dia dari awal datang, teman-teman sekalian, baru masuk kelas, tidak pakai kenalan sama kami. Karena pas dia masuk ada dosen gitu. Dia udah bawa buku kertas tulis satu dan dengan pulpen. Lalu kemudian apa yang dosen bilang ditulis sama dia. Saya masih ingat betul, dikenal dengan Abu Bakar Senegal gitu, dari Senegal, beliau dari Afrika. Masya Allah, dia tidak mengatakan, oh saya sudah terlambat nih, sudah 2 bulan. Nah, dia nggak peduli dengan itu. Sekarang ke depan, nanti kemudian yang 2 bulan itu dia pelajari setelah dia pulang ke rumah, ke asrama. Itu luar biasa. Dan dengan rajinnya dia itu, akhirnya dia jadi mahasiswa prestasi di kelas, walaupun dia sudah telat 2 bulan. 2 bulan itu bukan waktu sedikit, kita tiap hari kuliah. Satu pekan 5 hari. Waktu itu kami libur Kamis dan Jumat gitu kan. Jadi mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu 5 hari kita kuliah. Di Saudi waktu itu liburnya, waktu kami ya, di angkatan kami itu, liburnya Kamis dan Jumat. Sekarang kalau salah ada perubahan sedikit. Tapi yang jelas, saya lihat orang ini, cuma dia pulang, lalu dia ikutin apa yang tertinggal 2 bulan itu tersebut. Lalu kemudian dia minggu depan, beberapa pekan ke depan itu dia sudah bisa ikutin semua pelajaran. Dan uniknya, pernah satu kali, pas kami mau ujian akidah waktu itu, ada syair yang sempat saya hafal waktu itu tentang syarat la ilaha illallah. Wa fi syurutin sabatun kad kujidat wa fi nusus hakun waradat. Ada cukup panjang syairnya, mungkin sampai 7-8 bait gitu kan, berbaris. Intinya teman-teman sekalian, saya pas berdiri depan fakultas kami, fakultas dakwah, Abu Bakar datang, tegur saya gitu, sapa saya. Setelah salam dia bilang, Khalid, ada lagi nggak yang bisa kau tambahkan ke saya ini? Mau ujian nih? Sebentar lagi masuk kelas nih. Sebentar lagi masuk kelas. Kemudian saya katakan, apa kau sudah hafal syair ini? Dia bilang belum. Saya bilang coba hafal. Subhanallah, dia berdiri di situ. Mungkin cuman 3-4 menit. Saya ucebutin, dia hafal. Pada saat masuk kelas, betul-betul keluar. Dan itu nilainya 15. Ya, besar sekali nilainya gitu. Nilai daripada syair itu. Saya ingat saya itu antara 7 sampai 15. Tapi ada nilainya tinggi. Subhanallah, saya tiba-tiba mengatakan, ya Allah berikan taufik kepada Abu Bakar ini. Ya, karena dia tidak mau mengenal kata malas, tetap dia mau, tidak ada kata terlambat, dia memulai. Dan ada kaidah kan, apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ketinggalan sebagiannya. Ya. Anda bangun malam, ada orang begitu subhanallah, oh 5 menit lagi azan subuh, sudah deh saya sudah telat. Dia duduk, dia minum, dia. Akhi dan ukhti, uduk, sholat, berapa rakaat kau bisa dapatkan? Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ketinggalan sebagiannya. Gitu kan? Harusnya seperti itu. Zikir pagi petang, oh sudah lewat nih. Tapi saya sekarang masih ada waktu nih. Oke, baca yang Anda mampu. Jangan ketinggalan. Menjelang sholat, waktu duhur, oh belum sholat duha. Ah sudahlah, sudah sebentar lagi. Azan 1 jam lagi, sudah jam 11. Baik, masih bisa. Masih ada 1 jam, masih setengah jam, masih bisa sholat 2 rakaat minimal. Selamatkan 360 sendimu dari api, selamatkan 360 sendi, karena Nabi SAW mengatakan, setiap sendi harus disedekahkan setiap hari dan 360 sendi jumlahnya, gitu kan. 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah semua 360 sendi itu. Selamatkan akhi dan ukhti. Oh saya tahun ini belum pernah puasa Senin Kamis. Udah tahun depan aja baru saya mulai deh. Kan sekarang sudah bulan Sya'ban nih, udah mau masuk Ramadan. Tidak ukhti dan akhi. Puasa sekarang. Semampu kau walaupun cuma 1 kali kamu dapatkan atau 2 kali Senin dan Kamis itu. Kenapa enggak puasa? Ya. Sampai kapan kita mau nunda-nunda ini? Enggak boleh kita malas. Nah ini kita minta kepada Allah di pagi hari dijauhkan dari sifat malas dan juga sore hari. Ya, tidak ada kata-kata terlambat. Mulai saja dulu. Coba ambil sebuah kaidah. Saya coba terapkan dalam hidup saya, subhanallah. Apapun itu, walaupun berat pekerjaan, mulai saja dulu. Mulai dulu. Buku tebal, baca aja dulu, mulai aja dulu. Nanti kalau sudah mulai kita lihat sampai di mana Allah mudahkan buat kita. Jangan sama sekali nggak dilakukan teman-teman sekalian. Sehingga kita kehilangan luput gitu. Saya pernah di satu tempat dengan seseorang, bangun malam, dia lihat kami lagi sholat, kemudian dia tunda, dia sempat tidur, dia bangun, habis itu dia duduk lama. Sampai menjelang azan subuh. Pas kami selesai sholat, saya tanya, kenapa? Kenapa nggak sholat? Oh, kayaknya sudah dekat waktu subuh. Ya akhi, maka masih bisa gitu. Masih bisa gitu. Saya juga pernah bicara sama teman saya di Madinah, waktu itu kami sudah pulang ke Indonesia. Saya datang sama ayah saya rahimahullah ke kota Madinah. Kemudian
sebelum umroh kami ke Madinah dulu, baru kami akan umroh ke Mekah. Terus saya ngobrol sama dia kalau orang Madinah kebetulan. Saya bilang, akhi, ini Ramadan. Saya tahu dia orang faham hadis, tapi saya cuma menyampaikan, saya mengatakan, akhi ini Ramadan, kenapa enggak umroh? Sudah umroh belum? Dia bilang belum. Kenapa enggak umroh, akhi? Ramadan, sama dengan haji bersama Nabi SAW pahalanya. Terus dia bilang apa? Mekah penuh. Tiba-tiba dia bilang begitu, bahasa Arabnya Makkah zahma, gitu kan. Terus saya tiba-tiba spontan juga bilang, ya akhi kalau kau mau tunggu Mekah kosong, tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Lakukan dulu, gitu kan. Kerjakan saja, karena kalau mau tunggu nggak mungkin Mekah dikosongin buat kamu, gitu kan. Sama juga dengan kalau kami bimbing jemaah pada saat mau tawaf, oh rame, banyak orang kadang bahkan tidak mau haji dan umroh karena tawaf tempat tawafnya rame. Sebelum pandemi ya, sekarang sudah mulai agak sunyi, tapi dulu begitu alasannya. Ya akhi kalau mau tunggu dan ukhti, tawaf tempat tawaf kosong buat anda, saya tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Lu turun di situ, masuk. Dan saya berapa kali ingatkan jemaah, niatkan ikhlas, mau tawaf, nikmati setiap langkahnya, jangan desak orang lain, Allah akan mudahkan, betul-betul Allah mudahkan. Kami umrah akbar sebelum pandemi, subhanallah, 520 orang, pernah juga 400 sekian orang gitu. 1,5 pesawat berangkat. Tapi alhamdulillah, kami masuk semua di ring tawaf, saya sudah bahasakan dan semua jemaah sepakat, oke kita ikhlaskan niat ya. Nikmati setiap langkahnya, fokus berzikir, jangan niat desakin orang lain. Alhamdulillah dimudahkan. Di depan kami seperti terkosongkan gitu kami jalan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lakukan dulu, jangan malas. Ya. Dan tarik ini contoh dalam semua ibadah kita. Potongan ke-8, ya. Dikatakan wasu'il kibar. Ya. Maaf, tadi saya salah baca, bukan wasu'il kibir, ya. Wasu'il kibar. Ya, karena kibir artinya sombong kalau baknya pakai kasrah. Kalau kibar artinya tua gitu ya. Jadi yang benar wasu'il kibar ya. Artinya dan jangan sampai aku mendapatkan keburukan usia tua. Apa maknanya? Jangan sampai aku hidup di masa pikun ya. Karena orang kalau sudah sampai 120, 110 tahun, 100 tahun pun sudah tua. Ada 1-2 orang mungkin yang masih tidak pikun, tapi umumnya orang pikun. Udah nggak kenal lagi anaknya, udah enggak. Jadi dia enggak bermanfaat buat dirinya, enggak bermanfaat juga buat orang lain, bahkan mengganggu gitu. Ya. Maaf, airnya buang air besar, buang air kecil sembarangan. Maka ini termasuk bagian daripada doa yang kita minta agar jangan kita sampai di umur pikun. Jadi bukan cuma sekedar bukan di sini usia tua, karena tua itu relatif. Ada orang menganggap 60 tahun sudah tua, 70 tahun sudah tua, tapi mungkin orang yang 70 tahun tidak anggap dirinya tua karena masih dia lihat orang yang 90 tahun misalnya, masih beda 20 tahun sama dia gitu kan. Jadi di sini maksudnya adalah keburukan usia tua, maksudnya usia pikun. Ya, jadi berapapun umurnya kalau sampai pikun, maka itu dihindari. Itu yang dimaksudkan di sini. Potongan yang ke-9. Rabbi a'udzubika min adabi fin nari wa min adabi fil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan siksa kubur. Ini tidak kita panjang lebar lagi jelaskan karena masalah neraka sudah panjang lebar kita jelaskan 32 pasal pada pertemuan yang lalu ya. Sudah panjang lebar kita bedah buku khusus masalah neraka. Tapi neraka teman-teman sebuah tempat yang disiapkan Allah untuk menyiksa. Dan sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, ya, sangat memilukan. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW. Ya, pada saat ahli neraka nanti sudah merasa kepanasan, mereka akan panggil penjaga neraka, para malaikat. Lalu penjaga neraka tidak menjawab mereka. Ya, tidak menjawab mereka. Setelah dijawab pun, ya, sekian puluh tahun dijawab, malaikat mengatakan tidak perlu, kalian tidak ada tempat untuk lari, kalian tidak akan disiksa. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah. Lalu Allah pun tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun itu? Setelah itu pun Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian akan kekal dalamnya, kalian akan terhina dalamnya, kalian akan tersiksa di dalamnya. Dan jangan pernah kalian berbicara denganku, kata Allah. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka saking sedihnya dan sudah capek menangis ini, keluarlah di tempat air mata mereka darah. Wa na'udzubillah. Itu neraka. Kenapa? Hanya karena riba, hanya karena menipu, hanya karena berbohong, hanya karena mencuri, hanya karena zina, hanya karena ini dan itu. Kenapa? Kenapa harus dilakukan? Kenapa enggak yang halal aja? Kenapa enggak kerja yang halal? Kenapa enggak biologis yang halal? Kenapa yang enggak halal semuanya? Itu ada solusinya. Kecuali Allah tidak memberikan kita solusi, teman-teman. Allah misalnya membuat kita punya keinginan makan daging. Tapi Allah mengharamkan semua daging.
Nggak boleh dimakan daging semuanya. Maka itu lain. Kita nggak mungkin bisa buat apa-apa. Tapi kan ini tidak. Allah berikan kita syahwat daging, Allah halalkan kita. Semua hewan darat, semua hewan laut halal, air, semua hewan darat yang tidak bertaring, ya, halal, ya. Sapi, kambing, kelinci, ayam, dan juga selain babi. Babi juga haram. Yang itu halal, gitu kan. Kemudian juga udara, yang hewan burung yang mencengkram seperti elang dan segala macam, itu yang dilarang. Yang lainnya boleh dimakan, burung merpati, ya, misalnya angsa dan seterusnya. Nah, ini ada solusi, bukan tidak ada. Allah larang, berikan kita syahwat suka dengan lawan jenis. Allah berikan kita pernikahan, solusinya ada. Kan gitu. Ada jalan keluar, bukan tidak ada. Nah itu. Jadi kita tidak perlu memasukkan diri kita ke dalam api neraka. Begitu juga dengan siksa kubur di sini. Siksa kubur. Dan kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, inilah awal, ya, kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di sini maka akan selamat setelahnya. Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya, kemudian dia masuk ke dalam. Setiap hari beliau masuk. Kemudian beliau selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Nanti orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maksiat, kurang ibadahnya, dia akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya, agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku, selain daripada apa yang dulu aku kerjakan. Tapi sudah tidak ada manfaatnya, maka dia mengatakan, wahai Rabi', ya, yang perbanyaklah ibadah, paksakan dirimu ibadah sebelum datang waktu penyesalan. Maka dengan itu beliau tidak pernah ketinggalan ibadah-ibadah yang mulia, ya. Kemudian ada di footnote juga di situ, perlu kita lihat di bawah, ya. Ada footnote nomor 96 tadi sudah saya bacakan. Kalau pagi kita bilang asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, kami tiba di pagi hari bersamaan dengan kerajaan hanya milik Allah. Dan kalau sore amsena wa amsal mulku lillah, kami tiba sore hari dan kerajaan hanya milik Allah. Ada juga tambahan di bawah, kan kita bilang tadi, Rabbi as'aluka khaira hadal yawm. Kalau pagi, ya Allah, aku minta kebaikan hari ini, wa khaira ma ba'du, dan kebaikan sesudahnya, wa a'udzubika min syarri hadal yawm, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, wa syarri ma ba'da, dan keburukan setelahnya. Nah, kalau sore kita ganti. Ada footnote, ya, di bawah, footnote nomor 97. Bila sore dia membaca Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Dia diganti, ya, yaum menjadi laila, karena yaum diartikan dengan siang hari, ya. Sementara laila adalah malam hari. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam dan keburukan yang ada setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim jilid 4 halaman 2088. Kita masuk setelahnya, teman-teman sekalian, zikir yang kedua pada sore ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, Allahumma bika asbahna, dengan nikmat dan pertolonganmu lah kami masuki pagi hari ini. Ini potongan pertama dari doa, dan langsung kita masuk kepada syarah atau penjelasannya. Artinya, kita betul-betul mengakui semua yang membuat kita bisa bergerak pada pagi itu. Semuanya, urat-urat saraf kita berfungsi, anggota tubuh kita berfungsi, mata bisa melihat, telinga mendengar, segala macam ini, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan, ya Allah, nikmat dan pertolonganmu lah yang membuat kami bisa masuki pagi ini. Ya, ini mengikrarkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wabika amsayna, dan juga dengan nikmat dan pertolonganmu pun kami akan memasuki sore hari. Ini potongan yang kedua. Jadi pagi kita minta mengakui bahwasanya nikmat Allah yang membuat kita bisa bergerak seperti ini aktivitas. Dan yang kedua adalah sore hari pun sama. Dan ini menandakan memang pagi dan sore berbeda waktunya, ya. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan sesungguhnya malaikat sip-sipan, ya. Malaikat pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, gitu kan. Mereka saling bergantian. Kemudian potongan yang ketiga, wabika nahya, dan dengan nikmat dan pertolongan kami bisa hidup. Nah, kalau bukan Allah kita tidak akan bisa hidup. Berarti hidup pun sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk digunakan dalam ketaatan. Kembali kepada surah Az-Zariyat, ya. Sehingga saya surah nomor 52 ayat 56, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu target utama. Tidak ada tujuan lain kita di muka bumi ini kecuali ibadah. Ibadah, tunduk, patuh kepada semua apa Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Potongan keempat, wabika namutu. Dan dengan pertolongan dan dengan nikmat dan pertolonganmu lah kami mati. Mati pun dianggap sebuah nikmat bagi orang beriman. Ya, karena orang beriman, dia akan selamat dari penatnya dunia. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, pada saat ruh orang mukmin diangkat ke langit setelah dicabut oleh malaikat maut, maka banyak ya orang-orang malaikat sedang membicarakan tentang dia, lalu ada malaikat yang mengatakan, biarkan dulu dia tenang karena dia baru saja ya lepas dari penatnya dunia. Gitu kan? Nah, itu sebuah nikmat. Dan itu dengan pertolongan Allah SWT. Di sini itu tidak masuk orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, karena mereka disiksa oleh Allah SWT. Ini hanya akan jadi nikmat kematian bagi orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir, potongan yang keenam adalah yang kelima ya. Yang kelima, wa ilaikan nusyur. Dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Artinya, kepadamu kami akan kembali kepada kehidupan. Maksudnya kepada apa yang kau tentukan ya Allah. Ya, makanya tadi di siang hari sudah sempat kami singgung di bahasan masalah bekal menuju kepada kematian. Ada statement yang menarik dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Saya ingatkan kembali kalau yang ikut tadi siang ya. Kalau yang belum ikut tadi maka ini saya ingatkan. Ini sebuah statement yang menarik gitu. Fudail bin Iyad pernah di usia tua beliau pernah bicara sama seseorang yang sebaya dengan beliau sudah 60 tahun gitu. Kata Fudail bin Iyad, berapa umurmu sekarang? Dia mengatakan 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai. Orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia mengucapkan kalimat sirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Karena 60 tahun sudah berlalu, berarti sudah dekat mau pulang nih. Persiapan siap gak gitu? Bekal cukup gak gitu? Maka kata Fudail bin Iyad, kau tahu apa maknanya kalimatmu itu? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan biasa di Indonesia dibaca kalau ada kematian aja. Sebenarnya tidak. Ini setiap hal yang kita anggap musibah buat kita walaupun kecil, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata dia, orang itu terdiam. Kata Fudail bin Iyad, artinya kami adalah hamba Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan kembali. Ya kan? Dibangkitkan dan akan kembali kepada Allah. Dan setiap orang yang akan kembali kepada Tuhannya, dia akan diberdirikan. Dan setiap orang yang diberikan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan setiap orang yang diminta pertanggungjawaban harus memiliki jawaban, maka persiapkan untuk itu. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa solusinya? Di antara 60 tahun ini ada dosa, ada amal. Amal pun saya tidak tahu diterima atau enggak gitu. Apa solusinya? Kata Fudail bin Iyad, sederhana. Kau mengisi dengan amal soleh waktumu sekarang yang masih ada, dengan taubat kepada Allah, maka dimaafkan seluruh yang lalu. Tapi kalau kau isi dengan keburukan sekarang ke depannya, maka kau akan dihisab oleh Allah masa lalumu dan masa depanmu. Maka ini sebuah wasiat yang baik sekali. Kita harus menyadari kita akan kembali kepada Allah di pagi dan sore hari. Di pagi hari kita selalu diingatkan, wa ilaihin nusyur, wa ilaikan nusyur, wa ilaikan nusyur. Kepadamu kami akan kembali, kepadamu kami akan kembali. Ini renungi maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh ya, Tirmidzi jilid 5 halaman 466 dan juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 142. Ada foto nomor 99 di situ teman-teman sekalian. Dikatakan kalau sore hari bacanya Allahumma bika amsayna. Kan tadi kalau pagi Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan nikmat dan pertolonganmu lah kami masuk di pagi hari kalau bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Kalau sore kita ganti Allahumma bika amsayna. Ya Allah, dengan nikmat dan pertolonganmu lah kami tiba di sore hari ini. Ya. Wabika asbahna, dan dengan pertolongan dan nikmatullah kami tiba nanti besok di pagi hari, gitu ya. Kemudian wabika nahyi wabika namutu, ini sama, terakhirnya diganti wa ilaikal masir. Ya. Tapi maknanya sama ya. Kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau sore wa ilaikal masir. Maknanya sama-sama, kembali kepada Allah. Tapi wa ilaikan nusyur, nasyr artinya dibangkitkan lalu dikumpulkan, gitu kan. Kalau masir adalah jalan yang ditempuh. Sama. Artinya semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita baca. Zikir yang kedua yang kita pelajari pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan membaca zikir yang ketiga pada sore hari ini, yaitu Sayyidul Istighfar.
atau tuannya istighfar. Kita semua butuh dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita. Dan ini sebuah nikmat yang besar yang Allah mudahkan kepada kita. Karena setiap orang dan kita bisa buat salah, gitu kan. Tapi Allah dengan kemahamurahannya masih memberikan pintu pemaafan, membukakan pintu pemaafan. Dan Allah punya sifat afu, artinya selalu memaafkan setiap kesalahan. Dan tidak akan pernah jenuh untuk terus memaafkan gitu. Kemudian juga dalam sifat Allah yang lain Ghafur, ya, yang meleburkan, menghabiskan semua kesalahan-kesalahan gitu. Tawwab, yang suka menerima taubat dan kembalinya hamba-hambanya walaupun berulang-ulang gitu ya. Nah, di antara yang dianjurkan sekali dibaca di pagi dan sore hari tuannya istighfar itu. Maksudnya tuannya ini yang paling ya besar manfaat istighfar ada pada zikir ini gitu ya. Dari semua jenis kalimat istighfar. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidh-dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku setia karena atau kepada perjanjianmu, atau perjanjianku kepadamu atau denganmu. Saya ulangi, aku adalah hambamu, aku setia kepada perjanjianku denganmu, dan janjimu semampuku. Artinya aku setia pada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Teman-teman sekalian, ada putnot nomor 101 di bawah. Saya akan baca dulu ini keutamaannya. Kata Nabi SAW, barang siapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk surga. Dan demikian pula pada pagi hari. Hadis riwayat Bukhari jilid 7 halaman 150. Coba kita bedah teman-teman sekalian makna daripada ya, Sayyid Istighfar atau tuannya istighfar ini. Jadi kalau kita baca sekali aja dengan ikhlas di pagi hari, maka kalau kita meninggal sebelum sore pasti masuk surga. Kalau kita baca satu kali di sore hari kayak sekarang, Anda baca, ya, pada saat zikir pun kita pelajari Anda membacanya misalnya, ya, sambil praktek sambil niatkan zikir sore. Kalau Anda meninggal sebelum pagi besok, Anda akan masuk dalam surga. Makna daripada Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar ini, potongan pertama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Rabbi. Rabbi artinya penciptaku, pemilikku, penguasaku, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Itu namanya Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah penciptaku, pemilikku, yang memiliki aku, yang menguasaiku. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lalu makna Rabbi teraplikasikan di sini. Khalaqtani. Engkau lah yang telah menciptakanku. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sini pengikraran tentang kemahakuasaan Allah. Bahwasanya dialah yang telah menciptakan kita. Potongan kedua, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Tahu hamba? Tunduk. Hamba selalu tunduk dengan tuannya, gitu kan? Dan kita semua hamba Allah. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW betul-betul memaknakan makna ini sangat dalam, ya. Pada saat beliau mengingatkan, mengatakan, la taturdi kama atratin Nasara ibn Maryam, jangan kalian memuji-mujiku melampaui batas sebagaimana Nasara memuji Isa putra Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh faqul abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku adalah hamba dan utusan Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tidak segan untuk mengatakan abd atau hamba, ya. Juga dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi-Nabi yang lain, semua mengakui bahwasanya mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sini kita akui kita adalah hamba Allah. Berarti kita tidak butuh menghamba kepada selain Allah. Potongan ketiganya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at.
Dan aku setia kepada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Maksudnya, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini teman-teman, Allah telah mengambil ikrar kepada kita semua, anak Adam. Ya, dalam Al-Quran digambarkan itu, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidina. Maka kita semua sudah mengatakan benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Jadi sebenarnya kita ini secara fitrah sudah mengenal Tuhan kita. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu. Kita pasti mengenal. Ya. Saya pernah subhanallah disampaikan oleh salah satu dosen saya dan saya praktikin itu ya. Dia bilang salah satu bentuk fitrah kalau kita itu kenal Tuhan kita, dia bilang, coba anak-anak kecil ya yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan kartun-kartun yang merusak akidah mereka, khayalan-khayalan dewa-dewa segala macam. Coba tanya di mana Allah. Hampir semua anak saya, subhanallah, Allah karunia saya beberapa anak amanah ini. Semoga Allah jaga mereka di atas ketaatan insyaallah dan iman. Semua saya tanya dari kecil dan sekarang ada pun anak yang masih kecil ya. Belum 2 tahun baru bisa ngomong, saya tanya di mana Allah. Saya suruh liatin kakak-kakaknya. Jawabannya sama, ditunjuk ke atas ke langit. Subhanallah. Ditunjuk ke langit. Fitrahnya hampir semua. Anda bisa praktikin ke anak Anda yang masih kecil ini. Ya. Dan ada hal lain yang bisa kita buktikan ini, yaitu secara alami, Anda kalau dinasehatin tentang agama, seperti sekarang Anda dengarkan ceramah ini, ya, tergeraknya hati kita untuk menjalankan apa yang kita dapatkan dari ilmu, tersentuhnya kita secara keimanan. Kalau kita membahas masalah besarnya nikmat, misalnya kita bersyukur, kita membahas tentang adab, kita berlindung misalnya. Ini teman-teman sekalian, ya, menandakan secara fitrah kita mengenal Tuhan kita. Bukan tidak mengenal. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud sini. Jadi kita sebenarnya punya perjanjian dengan Allah. Kalau kita akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya waktu Nabi Ishaq, ya, Nabi Yakub, ya, pada saat mau meninggal, itu mengumpulkan keturunan lalu menanyakan, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Mereka mengatakan kami menyembah apa yang disembah oleh ayah Allah, apa yang disembah oleh anda dan juga ayah anda Ibrahim. Ya. Dan itu tidak mungkin diubah gitu. Ya, karena memang ini tidak mungkin berubah. Selanjutnya teman-teman sekalian, potongan yang keempat, ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Karena kan kita kalau berbuat satu kesalahan pasti ada efek buruknya. Maka kita khawatir dengan efek buruk itu. Minta agar dimaafkan kesalahannya dan juga efek buruknya dihilangkan. Itu maknanya. Yang kelima, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan ini salah satu juga poin rahasia teman-teman. Kenapa orang kalau baca dengan ikhlas dia kalau mati masuk surga? Karena dia mengakui semua ini. Dia mentauhidkan Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini potongan pertama. Potongan kedua kita mengatakan, ya, potongan pertama ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau lah yang menciptakanku. Potongan kedua, aku adalah hambamu. Ikrar semua ini. Yang ketiga, aku setia kepada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Mengejar surga semampunya, meninggalkan neraka semampunya. Yang keempat, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Ya. Artinya semua efek-efeknya gitu. Kemudian di sini kita masuk yang kelima, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Semua apapun yang aku rasakan dari nikmat ini dari Engkau ya Allah, tidak ada dari yang lain. Potongan keenam, wa abu'u bidzambi, wa abu bidzambi, faghfirli. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Salah satu yang memudahkan orang dimaafkan kenapa? Kalau dia mengaku kan, dia buat pengakuan. Jadi kalau kita buat pengakuan dengan Allah, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Yang terakhir, maka dia mengatakan, maka maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan ini juga pengikraran bahwasanya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi ini maknanya memang sangat dalam. Pengikraran tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengakui semua nikmat, mengakui semua dosa, lalu kemudian kita minta Allah memaafkan. Dan ini kita ambil pelajaran penting teman-teman. Lihat, doa ini berisikan puji-pujian dulu kepada Allah, pengikraran dulu tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaannya, tentang kelemahan kita, baru kemudian kita minta dimaafkan dosa. Jadi jangan buru-buru tiba-tiba langsung minta dimaafkan tanpa memuji-muji Allah. Apalagi kalau anda mau berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi SAW ya, dalam sebuah
ya, hadis yang sahih tentang seseorang yang masuk masjid lalu buru-buru dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Maka Nabi SAW mengatakan ista'jala hadza, orang ini buru-buru, harusnya dia memuji Allah dulu lalu membaca salawat padaku kemudian dia sampaikan hajatnya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian ya. 3 buah zikir ya, pagi dan sore, semoga bisa diamalkan dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lagi dengan